Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septiana dengan NPM 257820057. Di sini saya akan membuat hands-on video mengenai tugas chapter 3 mengenai materi tentang mendapatkan bantuan dari dokumentasi Linux. Di sini saya akan melakukan langsung prakteknya. Langsung saja kita masukkan perintah lab. Lab start help. Pelan-pelan saja ya. Lab start help. Review. Perintah ini dijalankan untuk mempersiapkan lingkungan untuk kita melakukan praktek ini dan memastikan bahwa sumber daya yang kita butuhkan itu tersedia. Kita sedang ini running, tunggu beberapa saat. Nah, sambil menunggu running, oke, selesai ternyata. Oke, sebentar. Nah, selesai sukses runningnya, kita akan lanjut ke instruksi yang selanjutnya, di mana kita akan membuat sebuah file, lalu menambahkan informasi spesifik ke file tersebut dengan memasukkan perintah. Kita akan menggunakan perintah touch my txt. Setelah itu, setelah kita memasukkan ininya, kita membuat filenya, kita akan melakukan menyiapkan output perintahnya menggunakan dua simbol lebih besar dari yang mengarahkan output standar ke file. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah echo menyelesaikan lab 3. Menyelesaikan lab 3. Nah, setelah itu jangan lupa lebih besar dari my Nah, setelah itu saya akan memasukkan perintah ls, di mana perintah ini untuk mengarahkan output dari perintah tersebut. Kita masukkan ls. tmp my task.txt. Oke, setelah itu maaf ya, sedikit mengulang. Oke, setelah itu saya akan memasukkan perintah cat, di mana untuk menggunakan untuk membaca isi filenya. Cat tmp my task.txt. Oke, nah maka akan muncul nama-nama file yang telah kita buat tadi seperti desktop, dokumen, download, musik, picture, public, dan lain sebagainya. Dan di sini ada nama file yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu saya akan masukkan perintah minka hostname, di mana yang berisi untuk menemukan halaman manual dengan perintah tersebut.
menambahkan halaman manualnya dengan memasukkan perintah man mincar hostname. Kita harus pelan-pelan ya, karena ini sering banget nge-lag. Host tidak pakai spasi ya. Hostname. Hostname. Nah, maka keluar tentang ininya tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam perintah selanjutnya, yaitu hostname, di mana kita membuka halaman manual perintahnya. Hostname. Oh, kita jangan lupa tambah man. Man hostname. Setelah itu kita enter, maka akan keluar nama, sinopsisnya, deskripsinya. Nah, setelah itu ini ya, jelas seperti semuanya opsinya, notes-nya, filenya, authors-nya. Nah, setelah itu kalau kita mau keluar, nah ini tuh yang ini tadi file-file yang kita butuhkan untuk membuat ininya. Nah, setelah itu kalau kita mau keluar dari halaman ini, kita akan menekan Q besar dari sini, kita menekan Q besar agar kita keluar dari halaman manualnya. Nah, terus kita akan menggunakan pengalihan dengan opsi hostname, perintah A untuk menambahkan nama hostnya, terus mesin ke dalam nama file yang kita buat tadi. Dengan memasukkan perintahnya hostname, hostname, kita menggunakan A besar, karena kalau menggunakan A kecil itu sudah tidak berfungsi lagi. Maka kita menggunakan A besar. Nah, lebih besar dari nama file kita tadi, mytext.txt. Oke, nah setelah itu saya akan memastikan bahwa file tersebut berisi informasi yang kita butuhkan dengan memasukkan perintah get mytext. Get mytext.txt. Nah, sama kan? Dimana informasinya tadi kita akan menyelesaikan lab 3. Setelah itu, saya akan menelusuri halaman manualnya dengan memasukkan perintah get dan menemukan opsi yang sesuai. Kita masukkan perintahnya, yaitu man get. Kita enter. Nah, maka akan keluar data-data yang kita butuhkan tadi ya. Di sini semua data-datanya sudah tercantum. Oke, sama saja seperti tadi. Jika kita mau keluar dari halaman manualnya, kita akan menekan Q besar. Maka akan keluar dari halaman manualnya. Setelah itu, saya akan menggunakan perintah det dengan opsi min d dan %s untuk mendapatkan jumlah detik antara tanggal yang diminta. Oke, kita masukkan perintahnya. Det
min d, kita masukkan perintahnya. Misalnya ya, Januari tanggal 1 tahun 2025. Terus kita masukkan plus persen S kecil, lalu lebih besar dari nama file kita tadi, my text.txt. That means Oke, bentar. Nah, setelah itu saya akan memastikan lagi bahwa file tersebut berisi informasi yang kita butuhkan atau enggak sih. Coba kita cek lagi ya. Dengan memasukkan perintah yang sama, yaitu cat my text.txt. Nah, jadi sesuai ya informasi yang kita butuhkan tadi bakal muncul kalau kita cek lagi di mana nih sama ini ya 1735 6996. Oke, sama ya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan memverifikasi hasilnya dengan mengubah jumlah detik yang diperoleh menjadi tanggal dengan memasukkan perintah date sama dengan tanda kutip di atas dot add ya, add 1735 68 1735 68 96 tanda kutip lagi. Terus kita masukkan enter. Maka akan keluar ini ya jamnya. Oke, setelah itu persis ya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan mencari perintah yang menampilkan mode shell Linux saat ini dengan memasukkan perintah man k shell Linux. Nah, maka akan keluar nih perintah-perintahnya dan juga menunjukkan mode shell Linux saat ini pada mesin kita. Oke, nah setelah itu kita akan menggunakan perintah get and forge untuk mendapatkan mode shell Linux saat ini dan menambahkannya ke dalam file yang kita buat tadi dengan memasukkan perintah get and forge. Nah, setelah itu kita pastikan lagi file tersebut berisi informasi yang kita butuhkan atau tidak sih. Kita masukkan perintah yang sama seperti tadi, yaitu cat my text.txt.
maka muncullah informasi yang kita buat tadi. Maka di sini ada menyelesaikan lab-nya, terus workstation-nya, ada ininya, enforcing-nya, sama seperti yang ada di contoh ini. Nah, setelah itu, kita akan memasukkan perintah untuk menentukan cara dan mempersiapkan halaman manual untuk kita cetak dengan memasukkan perintah main. main ya. Nah, maka akan muncul ini. Maka akan muncul yang siap untuk kita cetak, halaman yang manual yang untuk kita cetak. Nah, setelah itu sama seperti tadi, jika kita ingin keluar dari halaman manualnya, kita klik Shift Q. Oke, nah setelah itu kita akan menggunakan perintah echo lagi untuk menambahkan main perintah dengan opsi yang sesuai ke dalam file yang kita buat tadi dengan memasukkan perintah echo main int bash oke nih LPR PPS. Oke. Baik. Oke. Achievement table. Oke, setelah itu kita pastikan lagi file tersebut berisi informasi yang kita butuhkan atau tidak sih. Kita masukkan lagi perintah yang seperti tadi, yaitu cat. Kita masukkan nama file kita, my text.txt. Maka sudah muncul di sini main, bash, lpr, pps. Nah, setelah itu setelah itu kita di sini diminta untuk menggunakan pengguna di workstation mesin tersebut menggunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan kita dan perbaikan setiap kesalahan yang dilaporkan dan dijalankan kembali perintahnya itu hingga berhasil. Jadi di sini evaluasinya, reviewnya kita akan memasukkan perintah lab. Oke, lab grade help review lab grade help review. Nah, lagi running, oke, pas. Nah, oke, setelah itu kita akan menyelesaikan, kita akan mengubahnya directory home pengguna dengan menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Kita melakukan penyelesaiannya dengan melakukan perintah lab
lab finish help review lab finish help review. Enter. Maka lab yang kita buat ini sudah selesai, dimana semua proses-proses yang ada di chapter 3 ini sudah saya jalankan dan sudah saya running, maka sudah selesai semua. Oke, setelah itu cukup sampai di sini saja praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.